Pada saat ini, kita banyak mendengar isu-isu di balik tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Isu-isu yang beredar ini memberikan sejumlah teori-teori konspirasi tak berdasar yang dibuat oleh sejumlah akun. Lalu, bagaimanakah fakta di balik isu tenggelamnya kapal tersebut? Langsung saja, cekidot. Banyak yang mengatakan bahwa kenapa awak kapalnya tidak bisa keluar dari kapal. Berdasarkan informasi dari KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, kapal tersebut mengalami keretakan cukup besar sehingga air masuk ke dalam badan kapal. Hal itulah yang membuat kapal secara cepat turun hingga kedalaman yang tak sanggup ditahan oleh struktur badan kapal selam itu sendiri. Pernah belajar tekanan hidrostatis kan? Tekanan hidrostatis setiap 10 meter dari kedalaman air, maka tekanan yang akan didapatkan struktur badan kapal tersebut adalah 1 atmosfer standar. Atmosfer standar yang biasanya disingkat dengan ATM ini merupakan satuan tekanan per inci ketika sebuah benda berada di dalam air. Dalam hal KRI Nanggala 402 yang disebutkan oleh KSAL Yudo Margono ditemukan berada di kedalaman 838 meter dengan kondisi terbelah 3. Maka, ketika kapal berada dalam kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut, tekanan itu akan menjadi 83,8 atm. Sedangkan tekanan 1 atm sama dengan 14.696 pound square inch atau PSI. Artinya, 1 atm itu tekanannya per inci sebesar 7.348 kg. Jika dikaitkan dengan 83,8 atm, maka tekanannya yang akan didapatkan oleh Nanggala 402 yaitu sebesar 1.231.524,8 PSI atau setara dengan 615.000 kg per inci. Sedangkan kapal selam sekelas Nanggala hanya mampu menahan tekanan air setara dengan kedalaman maksimal yaitu 500 meter di bawah permukaan laut atau sekitar 50 atm. Namun, normalnya kapal selam dengan tipe U209 seperti Nanggala beroperasi di kedalaman 200-300 meter saja dengan tekanan air antara 20 hingga 30 atm. Kenapa awak kapal Nanggala 402 tak segera menyelamatkan diri? Lantas, kenapa para awak kapal Nanggala 402 tak segera menyelamatkan diri saat kapal selam bermasalah dan mulai tenggelam? Kita semua memang tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Dan sangat mungkin kejadiannya sangat cepat, meskipun para awak sudah menyadari kondisi kapal yang bakal karam. Terbukti dengan ditemukannya escape suits yang seharusnya jika dalam keadaan normal tersimpan dalam loker yang khusus. Seperti menurut analisa yang disampaikan oleh Yudo, para awak telah bersiap untuk keluar. Namun keadaan tak memungkinkan. Nanggala dinyatakan hilang atau submerged di kedalaman 700 meter. Jika di kedalaman ini pintu kapal selam dibuka, maka air akan sangat cepat menerobos masuk dan membanjiri kapal dalam sekejap mata saja. Jangan bayangkan berenang di kedalaman 700 meter sama saja dengan berenang di kolam berenang atau sungai yang kedalamannya hanya 2 hingga 3 meter. Tekanan seperti yang saya paparkan di atas sangat tinggi. Tubuh manusia tak akan mampu menahan tekanan sebesar itu. Jangankan untuk berenang keluar, saat air masuk saja ke dalam kapal selam, kurang dari hitungan detik, gendang telinga akan pecah, paru-paru akan termampatkan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa lalu pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh akan hancur. Ini artinya, jika membuka pintu kapal selam di kedalaman seperti itu, sungguh sangat mustahil untuk dilakukan apalagi berenang ke permukaan laut. Yang ketiga, ada konspirasi lain yang menyebutkan jika intervensi asing
bisa saja membuat negara Indonesia ini tidak aman lagi jalur lautnya. Negara lain yang membantu dikatakan ambil kesempatan untuk mengetahui jalur laut Indonesia. Hal tersebut secara logika memang bisa saja benar. Namun, secara realita dan fakta tentu saja tidak bisa dibenarkan begitu saja. Mengingat Indonesia memang belum memiliki alat untuk melakukan evakuasi kapal selam yang tenggelam. Maka dari itu, bantuan dari luar negeri tersebut sudah sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia. Hal tersebut tentu harus disyukuri, sehingga KRI Nanggala yang tenggelam di kedalaman lebih dari 800 meter segera diangkat dan dievakuasi. Indonesia boleh saja dikatakan beruntung mendapatkan simpati dari pihak luar negeri, sehingga evakuasi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tentunya efektif. Apalagi, arus dalam laut akan sangat mempersulit proses evakuasi KRI Nanggala 402 ini. Maka dari itu, tidaklah perlu kita untuk mempercayai teori konspirasi Nanggala 402 yang sampah buatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa penyebab KRI Nanggala 402 tenggelam akibat tembakan rudal. Disebutkan tembakan rudal itu berasal dari kapal selam kelas nuklir Perancis SSN Emeraude yang sedang menyaksikan latihan TNI di Selat Bali. Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono mengatakan dari sejumlah laporan awal penyebab tenggelamnya kapal selam buatan Jerman ini juga bukan karena kesalahan manusia maupun blackout atau mati listrik. Sudah kita evaluasi dari awal, saya berkeyakinan ini bukan human error dan lebih kepada faktor alam, kata Yudo. Dikutip dari pemberitaan kompas.com, kendati demikian, pihaknya perlu mengangkat badan kapal terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab pasti tenggelamnya kapal selam itu. Yudo berkeyakinan tidak ada kelalaian manusia karena saat prosedur menyelam sudah melalui semua prosedur yang ada. Prosedur ini yakni saat menyelam ada laporan penyelaman. Kemudian terdengar dari Sea Reader penjejak bahwa KRI Nanggala 402 telah melaksanakan peran persiapan bertempur, menyelam, dan sebagainya. Terkait keretakan yang dialami oleh KRI Nanggala, Yudo menyebutkan penyebabnya adalah tenggelamnya kapal yang berada di luar jangkauan kedalaman maksimal. Sesuai saran pabriknya, KRI Nanggala 402 dapat menyelam pada kedalaman 200 hingga 500 meter. Namun, diduga kapal tersebut tenggelam hingga ke dalam 850 meter di bawah permukaan laut. Dengan ditemukannya peralatan yang sudah keluar ini, terjadi keretakan. Karena memang terjadi ketekanan ke dalam yang sekian dalamnya sampai 700 hingga 800 meter ini, tentunya terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut.